Kunjungan edukasi ke pabrik Cokato di Payakumbuh. Lagi dan lagi kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berangkatkan kita tadi ya dari Ujung Along. Kami dari SMP Isen Hidayah, Pak. Berangkat pukul 8 tadi. Pukul 8 alhamdulillah sampai sini waktu zuhur. Alhamdulillah dalam perjalanan aman. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat terutama kesempatan sehingga kita bisa bertemu dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan selawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Karena atau kuning itu. Nah seperti yang itu lebih kurang itu sudah sedikit matang. Nah jika yang berwarna hijau nanti dia akan matang berwarna kuning. Nah setelah dipanen nanti akan dikupas kulitnya dan dipisahkan antara biji dan kulitnya tersebut. Dan dilakukan fermentasi selama 4-5 hari.
Nah, setelah fermentasi juga dilakukan penjemuran untuk supaya biji kakao tersebut kering selama 4-5 hari juga. Tapi jika kondisi cuaca tidak mendukung, bisa mencapai seminggu. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada pengolahan dari biji kakao tersebut menjadi berbagai produk coklat berbentuk seperti ini yang sudah dijemur selama 4-5 hari. Nah, nanti akan disangrai terlebih dahulu menggunakan mesin dengan tenaga listrik dan gas untuk panasnya. Nah, sebelum itu mesinnya kita panaskan dulu hingga 100 derajat Celcius. Nanti setelah 100 derajat Celcius barulah dimasukkan biji yang sudah kering tersebut. Nah, penyangraian ini dilakukan selama 20 menit dan untuk satu kali menyangrai itu kami biasanya melakukannya untuk 2 ember. Nah, setelah disangrai hasilnya akan seperti ini. Warnanya akan berubah seperti keabu-abuan. Nah, setelah disangrai dilakukanlah pemecahan kulit supaya kulit ini bisa terpisah dari biji kakao yang tersebut. Pemecahan ini nanti akan menghasilkan, nama itu adalah NIB seperti ini, yang seperti butiran, dan menghasilkan kulit atau ini seperti ini. Nah, nanti yang kita akan proses selanjutnya adalah yang NIB tersebut. NIB ini akan kita pasta. Nah, untuk pemasannya sendiri nanti bisa ada dilihat di dalam pabrik. Nah, dilakukan sedikit demi sedikit agar nanti mesinnya tidak mati. Nah, hasilnya ini berbentuk pasta, tapi di sana masih mengandung lemak. Nah, nanti untuk memisahkan lemaknya tersebut kita akan mengempa dengan mesin pengempa lemak dengan sistem hidrolik. Tekanannya itu nanti diberikan tekanan sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu akan terpisah antara lemak dan menghasilkan bungkilan coklat. Itu tuh kayak bubuk coklat tapi berbentuk padat. Nah, nanti baru kita pukul menjadi bubuk coklat. Tapi hasil itu tersebut bubuknya itu belum halus dengan sempurna. Nah, itu tuh sudah berbentuk bubuk. Nanti jika ingin diproses lebih lanjut, kita akan masukkan ke mesin pembubuk supaya bubuk itu lebih halus. Nah, di sana kita akan melakukan pembubukan selama 2 kali supaya benar-benar halus dan hasilnya itu bagus. Nah, setelah itu baru kita diamkan di kulkas selama 1 hari. Setelah itu baru kita bisa diayak supaya lebih halus lagi dan hasilnya juga berkualitas. Nah, untuk berbagai produk di sini dan manfaat dari coklat akan dijelaskan oleh dengan bahan kimia, pengawet, pemanis, teman buatan, gula, susu, dan lainnya. Nah, di sini di pabrik Cokato kita itu mengolah coklat original tanpa campuran apapun. Nah, di sini terdapat beberapa jenis produk. Yang pertama itu ada dark coklat. Dark coklat ini ada terbagi 2, ada yang 100% tanpa campuran apapun dan rasanya itu pahit, sangat pahit. Namun yang coklat yang pahit inilah yang merupakan sumber dari segala penyakit, misalkan untuk penyakit kanker, kolesterol, diabetes, jantung, bahkan untuk maskeran buat adik-adik juga bisa sebagai lulu masker. Nah, selain itu juga ada milk coklat. Nah, milk coklat ini yang bedanya dengan dark coklat sudah dicampur dengan susu atau gula. Nah, di sini biasanya mungkin yang adik-adik makan yang seperti ini udah dicampur sebagian. Dan di sini mengandung coklat sebesar 70-80%. Nah, 20% itu campuran dari susu dan yang lainnya. Selain itu juga ada bubuk coklat bubuk. Coklat bubuk ini seperti yang sudah dijelaskan Kak Fitri sebelumnya, yang sudah ditempa itu akan menjadi bubuk. Nah, bubuk ini juga terbagi 2, ada bubuk murni tanpa campuran dan juga bubuk murni bubuk coklat 3-in-1. 3-in-1 ini maksudnya sudah dicampur gula, susu, dan campuran lainnya yang biasanya kalau untuk disantap itu sudah enak, sedangkan untuk yang bubuk murni ini masih pahit. Nah, kemudian juga ada NIB itu seperti produknya yang mana ya? Nah, yang ini NIB itu adalah biji kakao yang sudah dikupas kulitnya atau yang sudah disangrai, habis itu dipecah kulitnya tapi masih utuh.
NIB ini NIB utuh, namun yang ini yang dibilang kakak Fitri tadi, ini namanya NIB yang sudah menjadi butiran atau udah pecah. Nah ini juga dijual mungkin untuk beberapa produk kafe atau langganan kafe yang biasa membelinya. Nah kemudian sebelumnya Dedek tahu nggak kalau menyebut ini biasanya apa? Coklat. Nah itu mungkin ada miskonsepsi yang selama ini ada di masyarakat. Kalau masih dalam bentuk buah belum bisa dimakan, itu namanya kakao. Tuh ini namanya pohon kakao atau buah kakao. Nah belum bisa dikatakan coklat selama dia belum bisa dimakan. Nah kalau sudah bisa dimakan, itu baru dinamakan dengan coklat. Nah ada tahu nggak kita penghasil produk coklat nomor berapa di dunia? Halo. Ada yang tahu? Enggak. Nah, kita itu faktanya, fun fact-nya, kita adalah penghasil produk buah kakao nomor 3 terbesar di dunia. Namun, untuk konsumsinya tersendiri, kita masih sangat rendah dibandingkan dengan negara yang sama sekali tidak memiliki produk atau ladang kakao. Misalnya, di negara Eropa, khususnya Swiss adalah negara pengonsumsi coklat terbanyak di dunia, itu sebesar 12 kg per kapita per tahun. Sedangkan untuk Indonesia yang merupakan nomor 3 terbesar penghasil hanya mengonsumsi sebesar 0,5 kg per kapita per kilogram per tahun. Mudah-mudahan dengan adanya ini, kalau kami sih ya sifatnya pemberdayaan. Ya, kemarin itu dari Bukit Tinggi, kemarin dari Pekanbaru ya, sebelum itu dari Bukit Tinggi, tanggal 11 dari Rengat mau ke sini juga. Ya, hampir untuk bulan sekarang ada kita lebih kurang 12 kunjungan dari beberapa daerah. Tapi pada umumnya dia udah pernah ke sini. Tapi dia itulah contohnya coklat yang sebenarnya. Kalau adik-adik ini makan coklat yang sebenarnya, coklatnya sebetulnya obat gigi. Coklat untuk kepintaran. Makanya orang pintar dunia paling banyak lahir di Swiss, keluar dari Swiss. Karena dia udah 12 tahun, 12 kilo per tahun per kapita. Dan juga antioksidannya coklat ini tertinggi. Makanya kalau ada masih kanker stadium 1, 2, insya Allah dengan selalu mengkonsumsi, insya Allah bisa sembuh tanpa operasi. Makanya pelanggan Cokato ini banyak orang yang bermasalah dengan kesehatan, baik itu stroke, diabetes, umumnya penyakit umumnya di sekarang. Alhamdulillah banyak terbantu dengan selalu mengkonsumsi coklat. Tentu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu dari kami, mungkin kami buka sesi diskusi. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.